Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak. Semoga selalu sehat ya, selalu dalam keadaan baik. Pada minggu kemarin, kalian sudah mempelajari apa sih yang dinamakan trigonometri, dari definisi trigonometri, dan belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat ya materinya ya, karena masih baru minggu kemarin ya. Kalau misalkan tidak ingat, silahkan lihat lagi videonya dan dicatat ya. Kemudian untuk hari ini kalian akan belajar trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Hari ini kita pakainya sudut. Tetapi sebelum kita mengetahui trigonometri pada sudut-sudut istimewa, kita harus mengingat kembali apa sih sudut itu? Kenapa sudut harus dibahas pada perbandingan trigonometri? Nanti kita lihat ya. Jadi silahkan diingat kembali materi minggu kemarin dan siapkan untuk materi hari ini ya. Kita mulai. Trigonometri bagian kedua. Sebelum kita melihat trigonometri pada sudut-sudut istimewa, kita harus mengetahui, kita ulang lagi konsep sudut. Sudut itu apa sih? Masih ada yang ingat definisi dari sudut? Apa sih sudut itu? Sudut adalah suatu unsur geometri yang dibentuk oleh dua buah sinar dari sebuah titik atau dua buah garis yang bertemu pada satu titik. Sinar itu garis ya. Jadi sudut itu suatu daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu pada satu titik. Paham aja ya sudut itu apa ya? Satuan sudut itu bisa dalam derajat, radian, gradian, atau mil. Satu putaran penuh itu 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Pi yang kita kenal pada lingkaran itu nilainya 3,14. Tetapi untuk sudut pada trigonometri, pi itu bernilai 180 derajat. Karena satu putaran kan 360 derajat. Sama dengan 2 pi, jadi pi-nya itu sama dengan 180 derajat ya. Itu nilainya sama dengan 400 gradian dan 6400 mil ya. Jadi satu putaran penuh itu 360 derajat, itu sama dengan 2 pi. Jadi pi itu nilainya 180 derajat, itu pada sudut. Tetapi kalau pada lingkaran yang kita kenal, pi itu bernilai 3,14, 3,14 atau 22/7. Kemudian jenis sudut, kita ingat kembali jenis sudut. Sudut itu ada ukurannya. Kalau kurang dari 90 itu apa nak? Sudut lancip. Kalau sama dengan 90 derajat adalah sudut siku-siku. Kalau sudut di antara 90 sampai 180 derajat itu namanya sudut tumpul. Tetapi kalau lebih besar dari 180 derajat itu namanya sudut refleks. Ya, ingat ya, sudut refleks. Kemudian kalau jenis sudut berdasarkan arah putarannya, kalau positif, sudut positif dikatakan positif, berarti dia berlawanan, dia berputarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi kalau sudut negatif, dia berlawanan arah dengan, kalau negatif dia searah dengan jarum jam ya. Kalau positif dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa? Karena kalau berlawanan ke kanan, positif kan ke kanan. Kalau negatif itu kan ke kiri. Jadi searah dengan jarum jam. Jadi kenapa kita harus mempelajari sudut? Karena nanti yang dipakai pada trigonometri itu sudut itu tidak hanya dalam bentuk derajat. Karena seringnya pada soal-soal nanti trigonometri itu pakai sudut dengan satuan radian. Jadi ada unsur pi-nya ya. Makanya kita harus ngulang lagi apa itu satuan dari sudut. Kemudian jadi tidak hanya yang derajat yang kita pakai, tapi kalau yang trigonometri kita pakai yang ada unsur pi-nya. Jadi kita harus tahu cara mengubah dari derajat ke radian atau radian ke derajat. Misalkan kita susah menghitung trigonometri ketika sudutnya itu radian, maka kita ubah dulu ke derajat. Atau ada yang susah ketika menghitung trigonometri pakai derajat, maka kita ubah ke radian.
Tapi kalau yang ke gradian atau mil itu jarang dipakai. Yang sering dipakai itu dalam satuan derajat dan satuan radian. Setelah ini kita akan lihat cara mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian atau radian ke derajat. Seperti apa? Baik, kita lihat ya. Pengukuran sudut yang di sini kita akan konversikan. Yang pertama, konversi dari ukuran derajat ke radian. Mengubah. Konversi itu mengubah ya. mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian. Misal, jika diberikan sebuah sudut dengan besarnya alfa derajat, alfa itu sudut ya, bisa beta, bisa gamma, bisa theta, maka besarnya sudut tersebut dalam radian adalah bagaimana? Radian, jika derajat diubah ke radian, maka rumusnya alfa derajat per 180 derajat pi. Ya. Dari derajat ke radian, rumusnya alfa per 180 pi. Nanti setelah kita ubah alfanya dengan nilai tertentu pada soal, kalau bisa diperkecil, alfa per 180 bisa diperkecil, silahkan diperkecil ya. Ubah ke bentuk yang paling sederhana. Penyederhanaan pecahan biasa. Bagaimana? Contohnya 60 derajat itu sama dengan berapa radian. Berarti kita harus ubah ke bentuk pi. Jadi cara mengubahnya gimana? Jawabnya berarti dalam bentuk radian alfa per 180. Di sini alfanya 60 derajat, ya kan? Jadi rumusnya 60 per 180. Ini rumusnya baku ya, 180 di sini ya. Jadi yang diganti tinggal alfanya yang pada soal. 60 derajat per 180 derajat pi. Boleh kita sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. 60 per 180 bisa disederhanakan menjadi 1 per 3 pi. Penyederhanaan pecahan biasa. Atas bagi 60, bawah dibagi 60. Tergantung ya nanti ya pecahannya apa ya. Jadi 60 derajat itu ternyata sama dengan 1/3 pi radian atau 1/3 putaran, ya kan? Ya kan? Ya. Kenapa? Kalau pi-nya kita ganti 180 nanti hasilnya 60 derajat. Paham ya? Kalau mengubah dari derajat ke radian rumusnya alfa derajat per 180 derajat pi. Kemudian yang kedua, jika dari radian ke derajat, konversi dari radian ke ini maksudnya dari radian ke derajat ya. Salah ini. Misal dari radian ke derajat, jika diberikan sebuah sudut dengan besarnya n pi radian, maka besarnya sudut tersebut dalam derajat adalah, ini judulnya bukan derajat ke radian tapi radian ke derajat. Silakan nanti dipelajari ya. Maksudnya silakan nanti diganti sendiri pada catatannya ya. Misal diketahui besarnya sudut itu n pi radian. Rad itu radian ya. N pi radian, maka sudut tersebut dalam satuan derajat bagaimana? Rumusnya begini. Kalau diubah ke derajat sama dengan n kali pi. Pi-nya kita ganti dengan 180 derajat. Kenapa? Karena tadi satu putaran penuh itu sama dengan 2 pi. 2 pi, satu putaran kan sama dengan 360, sama dengan 2 pi. Jadi pi-nya 180. Kita kalikan n-nya pada soal, pi-nya diganti dengan 180. Bagaimana contohnya? Contohnya, ubahlah 1/5 pi radian menjadi derajat. Berarti n-nya 1/5, kan ini kan n pi. Berarti n-nya 1/5, pi-nya kita ganti 180. Jadi 1/5 pi 1/5 dikali 180 sama dengan kita operasikan biasa diperoleh 36 derajat. Paham ya? Inilah cara mengubah ukuran derajat ke radian atau radian ke derajat. Paham ya? Sampai sini paham? Gampang kan? Kalau derajat ke radian tinggal alfa per 180 pi, kalau radian ke derajat tinggal pi-nya diganti 180, setelah itu dikali seperti biasa. Paham ya? Selanjutnya kita akan
mempelajari trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Kenapa sudut-sudut istimewa? Karena besarnya itu selalu sama. Maksudnya sudut-sudut istimewa itu sudut-sudut yang dia itu nilainya itu sudah pasti begitu itu loh nak. Sudut istimewa itu sudut yang khas dipakai pada trigonometri. Perbandingannya itu istimewa. Siapakah sudut-sudut tersebut yang termasuk sudut-sudut istimewa dalam trigonometri? Ada yang sudah tahu? Kita lihat. Trigonometri pada sudut istimewa. Nih, jika diberikan sebuah sudut alfa dengan alfa merupakan sudut-sudut istimewa, maka nilai trigonometrinya adalah sebagai berikut. Inilah tabel trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Ternyata sudut-sudut istimewa yang kita pelajari nanti pada trigonometri adalah 0, 30, 45, 60, 90. Inilah sudut-sudut istimewa ya. Inilah sudut-sudut istimewa. 0, 30, 45, 60, 90. Jika alfanya 0, maka sin alfanya 0. Cos alfanya 1. Jadi sin 0 itu 0, cos 0 1, tan 0 0, kosekan 0 tak terhingga. Ini lambang tak terhingga ya, bukan 8 miring ya, tak terhingga. Sekan 0 1, kotangan 0 tak terhingga. Paham? Kemudian kalau alfanya 30 derajat, maka nilai sinusnya setengah. Alfa di sini sudutnya di sini loh. Alfa jika alfanya 30 derajat, maka nilai sinusnya setengah. Nilai cosnya setengah akar 3. Nilai tangannya sepertiga akar 3. Nilai kosekannya 2, sekannya 2/3 akar 3, kotangannya akar 3. Kemudian kalau alfanya 45 derajat sama, sinnya setengah akar 2, kosnya setengah akar 2, tangannya 1, kosekannya akar 2, sekannya akar 2, kotangannya juga 1. Tabel ini kalau bisa dihafalkan ya. Kenapa? Karena yang sering muncul sudut-sudut istimewa itu ya ini. Karena selain ini, itu kita harus memakai kalkulator, kecuali kalau kalian hafal misalkan sudut 15, sudut 17 nilai sinusnya hafal, itu tidak apa-apa. Tetapi karena ini sudut-sudut istimewa, nilainya itu kita bisa hafalkan ya. Jadi tabel ini harus dihafalkan nilai sinusnya untuk sudut 0, 30, 45, 60, 90. Kalau bisa dihafalkan ya. Jadi ketika ulangan tidak bingung lagi, karena kita ulangannya tidak pakai kalkulator. Yang kita pakai itu adalah sudut-sudut istimewa. Yang sering dipakai adalah sudut-sudut istimewa. Sedangkan kalau sudut 17, 87 itu susah kita carinya, harus pakai kalkulator ya. Yang sering dipakai adalah sudut-sudut istimewa ya. Kemudian kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari yang A sin 30 ditambah sekan 60. Yang B 3 cos 30 dikurangi tan 60. Kita kerjakan, dalam mengerjakan kita harus melihat tabel ya. Kalau sekarang tidak apa-apa melihat tabel, tetapi ketika ulangan tidak boleh melihat tabel. Kalian harus menghafal. Bagaimana kita lihat? Sin 30 ditambah sekan 60. Pada tabel tadi sin 30 adalah nilainya setengah. Nanti dilihat ya. Kemudian sekan 60 kalau kita lihat pada tabel adalah 2. Tinggal kita tambahkan, setengah tambah 2 sama dengan 5/2. Paham ya? Gampang kan? Yang penting kita hafal trigonometri pada sudut-sudut istimewa pada tabel tadi. Atau kalau belum hafal, kita lihat dulu mengerjakannya pakai tabel tadi ya. Kita lihat tabelnya dulu tidak apa-apa. Tetapi kalau ulangan tidak boleh melihat tabel. Kemudian yang B, 3 cos 30 dikurangi tangan 30. Bagaimana? 3 cos 30 berarti 3 kali cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Jadi 3 kali setengah akar 3 dikurangi tan 60. Tan 60 adalah akar 3. Kita hitung biasa
Jadi 3/2 akar 3 dikurangi akar 3. Akar 3-nya bisa kita keluarkan, jadi 3/2 dikurangi 1. Sama dengan setengah akar 3. Inilah hasilnya. Jadi yang penting kita hafal nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Untuk sudut yang lain boleh tidak kita hafalkan. Karena belum tentu kita mempunyai kalkulator sains semua ya. Kalkulator biasa pun tidak bisa dipakai karena tidak ada kayak sin, kosekan, kecuali kalau kalian mendownload pada aplikasi ya. Jadi untuk hari ini sampai ini saja, kita belajar sampai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Silahkan dicatat, kalau mau mencatat silahkan diulangi lagi lihat videonya sampai kalian paham ya. Setelah ini kita akan mengerjakan soal-soal bersama. Terima kasih. Assalamualaikum.